Meski terus merangsek di garis depan peperangan, Rusia justru kecolongan di dalam negeri. Tak tanggung-tanggung Rusia harus kehilangan kepala pasukan pertahanan nuklir, biologi, dan kimia mereka, Letnan Jenderal Igor Kirillov. Kirillov bersama asistennya tewas dalam serangan bom yang diklaim dipasang intelijen Ukraina di dekat tempat tinggalnya pada Selasa 17 Desember 2024. Saat itu Kirillov hendak meninggalkan rumah untuk berangkat ke kantor. Bom itu diduga dipasang di sebuah skuter listrik yang diparkir di dekat tempat tinggal Kirillov. Dugaan itu muncul dari kondisi skuter listrik yang berlubang di bagian kemudinya. Lubang di kemudi itu pun diduga menjadi tempat asal ledakan terjadi. Kantor berita Rusia melaporkan serangan bom itu diperkirakan menggunakan bahan peledak seberat 300 gram. Kemudian bom itu diledakkan lewat pengendali jarak jauh. Dalam serangan itu sedikitnya 10 unit apartemen terkena dampak ledakan bom. Tewasnya Igor Kirillov menjadi pukulan telak bagi Kremlin, mengingat figurnya amat penting di tubuh militer Rusia. Kirillov merupakan pengendali senjata nuklir Rusia. Ia memimpin pasukan perlindungan senjata nuklir dan kimia di militer Rusia. Divisi ini menjalankan tugas-tugas khusus seperti melindungi pasukan Rusia saat senjata kimia dan nuklir digunakan. Ia sering tampil di media dan menyebarkan propaganda negatif terhadap Ukraina dan negara-negara barat. Tahun 2023 lalu ia mengklaim Amerika Serikat berencana menggunakan drone yang dirancang untuk menyebarkan nyamuk yang terinfeksi. Akibat tindakannya dalam perang di Ukraina, Igor Kirillov mendapat sanksi dari berbagai negara seperti Inggris dan Kanada. Pimpinan lembaga penyidik Rusia menyebut pembunuhan Kirillov itu sebagai perbuatan terorisme. Para pejabat Rusia pun bersumpah akan membalas serangan Ukraina tersebut. Wakil Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev juga menilai serangan itu bertujuan mengalihkan perhatian masyarakat dari kekalahan Ukraina di medan pertempuran. Medvedev juga menegaskan pejabat militer dan politik Ukraina bakal merasakan pembalasan Rusia. Dinas Keamanan Ukraina yang dikenal sebagai SBU mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. SBU adalah Badan Keamanan Dalam Negeri Utama Ukraina yang memiliki tugas kontra-intelijen serta penanggulangan kejahatan terorganisasi dan terorisme. Namun selama perang tugasnya diperluas hingga melakukan operasi sabotase dan pembunuhan di dalam Rusia. Dikutip dari New York Times, seorang pejabat SBU mengatakan Kirillov adalah target yang sah karena Ukraina mengklasifikasikannya sebagai penjahat perang. Ukraina menuding Kirillov melakukan aktivitas kriminal, yakni menggunakan senjata kimia dalam palagan perang di Ukraina. Tak tanggung-tanggung, Kiev menuding Moskwa melakukan 4.800 kali serangan senjata kimia sejak Februari 2022. Pada Mei 2024, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengungkap temuan penggunaan kloropikrin, gas beracun yang digunakan dalam Perang Dunia Pertama oleh militer Moskwa. Tudingan ini segera disanggah Rusia, yang justru menuding balik Ukraina menggunakan berbagai jenis racun dalam medan pertempuran. Di lain sisi, Amerika Serikat mengaku tidak diberitahu tentang rencana pembunuhan tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada Rabu 18 Desember 2024 menyebut Gedung Putih tak tahu dan tidak terlibat dalam insiden tersebut. Amerika pun tidak mendukung aksi itu karena dikhawatirkan dapat memicu reaksi keras dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih, Gedung Putih menganggap Igor Kirillov bukanlah komandan utama dan tidak memainkan peran penting dalam perang di Ukraina. Amerika memperkirakan Rusia akan berusaha membalas dengan membunuh seorang perwira militer Ukraina yang memiliki posisi sama. Tetapi tewasnya Igor Kirillov diyakini tidak akan memberikan eskalasi yang berarti. Seolah tak terpengaruh dengan kematian salah satu komandannya, Rusia terus merangsek maju di wilayah Donetsk. Selasa 17 Desember 2024, Rusia mengklaim telah merebut desa Ganivka di wilayah Donetsk, Ukraina Timur.
Danivka terletak 10 km di selatan kota Kurakov yang kaya sumber daya dan hendak direbut pasukan Moskwa. Keberhasilan ini hanya berselang 1 hari, usai Vladimir Putin mengklaim pasukan militer Rusia telah menguasai seluruh garis depan Ukraina. Vladimir Putin menyebut hanya dalam 1 tahun terakhir saja, pasukannya berhasil merebut 189 kota dan desa di garis depan Ukraina. Hal itu disampaikan Putin dalam sebuah pertemuan dengan para petinggi militer di Kementerian Pertahanan. Ia lantas memuji pencapaian heroik para pasukan pertahanan Rusia itu. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий или поистине всенародной поддержки армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Klaim Putin itu didukung pernyataan Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, yang menyebut tahun ini pasukan Rusia berhasil merebut hampir 4.500 km persegi wilayah Ukraina. Belousov juga mengklaim pasukan Rusia menguasai sekitar 30 km persegi setiap harinya di sepanjang garis kontak tempur. Rusia kehilangan sang pengendali nuklir mereka, Igor Kirillov. Tewasnya Kirillov menjadi pukulan telak di balik berbagai kesuksesan Moskwa di garis depan peperangan. Serangan itu sekaligus membuktikan Ukraina dapat menyerang balik lewat operasi intelijen terstruktur. Namun kematian komandan Rusia itu juga tak menutup fakta kalau Ukraina makin kewalahan menghadapi Rusia, utamanya di Donetsk. Seperti apa kondisi palagan perang ke depan? Saksikan perkembangan perang Rusia-Ukraina hanya di kanal YouTube Kompas.com.